Vespa on Matic. Video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat di rumah. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bentuk umum dari persamaan garis lurus. Kita juga sudah belajar untuk menggambar grafik persamaan garis lurus pada diagram kartesius. Kita juga sudah belajar tentang gradien atau kemiringan. Hari ini kita akan belajar tentang rumus persamaan garis lurus. Rumus persamaan garis lurus ada beberapa. Yang pertama adalah persamaan garis Y sama dengan MX. Persamaan garis Y sama dengan MX ini mempunyai gradien M atau kemiringan M dan juga melalui titik 0,0 atau titik pusat. Kita ambil contoh. Ada gambar diagram kartesius. Di sini ada garis AB ya, melalui titik pusat 0,0 dan juga melalui titik A 4,3. Untuk mencari persamaan garisnya, yang pertama kita harus mencari gradien. M sama dengan kemarin ya, X1. Nah, kita pakai cara yang kemarin. Dari titik 0,0 ini kita mau ke titik A. Kalau naik positif, kalau turun negatif. Kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Kita naik dulu dari 0 sampai 3, berarti naik 3 satuan. Berarti Y-nya kita tulis 3. Dari sini mau ke titik A di sini, ke kanan 4 satuan, berarti X-nya 4. Berarti M-nya ketemu 3/4. Kalau sudah ketemu gradiennya 3/4, kita tinggal tulis persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan 3/4X. Karena rumusnya adalah Y sama dengan MX. M-nya ketemu 3/4, jadi persamaannya yaitu Y sama dengan 3/4X. Yang kedua, persamaan garis Y sama dengan MX plus C ya. Persamaan garis ini mempunyai gradien M dan melalui 0,C. Nah, di sini ada contoh. Contoh soal yang pertama adalah tentang kita diketahui gambar sama atau diketahui tidak berupa gambar, berupa gradiennya berapa, kemudian melalui titik 0,4. Sebenarnya kalau digambar seperti ini juga. Kalau soalnya hanya berupa gambar seperti ini, kita harus mencari gradiennya dulu. Misalkan kita mau cari gradiennya dulu ya, M sama dengan, berarti kita dari titik ini mau ke sini ya, naik dulu sampai sini ya, berarti 4 satuan, berarti 4 ke kanan 8 satuan per 8 sama dengan setengah. Nah, sudah ketemu gradiennya. Kalau di soal tanpa gambar, di sini langsung diketahui gradiennya setengah. Nah, kalau diketahui gradiennya dan juga melalui titik 0,C atau 0,4, kita tinggal tulis persamaan garisnya, yaitu Y sama dengan, ngikutin M-nya tadi berapa? Setengah. Karena soalnya sama ya, setengah X. Tinggal kita tulis C-nya tadi berapa? C yang di sini ya, berarti 4 plus 4. Jadi persamaan garis kalau diketahui ini ya, M sama dengan setengah melalui titik A 0,4, berarti persamaan garisnya Y sama dengan setengah X plus 4. Sama juga kalau berupa gambar, berarti kita harus mencari gradiennya dulu, baru tulis Y sama dengan setengah X tambah 4, karena melalui 0,4. Yang ketiga, persamaan garis yang bergradien M dan melalui titik X1, Y1. Rumusnya Y min Y1 sama dengan M X min X1. Contoh soalnya, diketahui
M sama dengan 2, gradiennya sama dengan 2, dan melalui titik A 2,1. Persamaan garisnya seperti apa? Nah, kita akan memasukkan angka ini, gradien dan titik ini ke dalam rumus ini. Nah, yang pertama kita untuk yang 2,1 kita tulis dulu. Di sini adalah X1, ini Y1 untuk memperjelas. Nah, tinggal kita tulis lagi rumusnya. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y tetap, min Y1 nya di sini 1 sama dengan gradiennya 2 kurung buka X min 2. Setelah itu kita kalikan. Y min 1 sama dengan 2 kali X 2X, 2 kali min 2 min 4. Nah, setelah itu min 1 kita pindah ruas jadi positif. Y sama dengan 2X min 4 plus 1. Berarti Y sama dengan 2X min 3. Nah, ini sudah selesai ya. Tapi kalau misalkan dalam pilihan ganda, ini kan bentuknya ya yang Y sama dengan MX plus C. Tapi kalau mintanya yang bentuknya AX plus B plus C sama dengan 0, berarti kita tinggal pindah ruas ya. Di sini misalkan ada Y sama dengan 2X min 3. Nah, kita mau pindah ruas ini. Jadi 2X jadi min 2X plus Y. Ini juga pindah jadi positif plus 3 sama dengan 0. Atau kalau misalkan X-nya mau positif, jadi ini tinggal kita kalikan negatif semua ya, min 1 misalkan gitu ya. Jadi 2X yang positif jadi negatif, min Y min 3 sama dengan 0. Nah, ini bentuk yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Kalau yang ini bentuknya Y sama dengan MX plus C, tapi sama saja. Yang keempat, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Rumusnya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,1 dan B 4,6. Untuk mencari persamaan garisnya kita tulis dulu. Di sini 2,1 berarti X1 Y1, untuk B-nya X2 Y2. Kemudian titik ini kita masukkan ke rumusnya. Kita tulis lagi rumusnya. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan angkanya. Y min Y1 nya 1 per Y2 nya 6 min Y1 berarti 1 sama dengan X min X1 nya 2 per X2 nya 4 kurangi 2. Nah, setelah itu kita kurangkan. Y min 1 per 5 sama dengan X min 2 per 2. Nah, kita kalikan silang ya, berarti di sini 2 kali Y 2Y min 2 kali min 1 min 2 sama dengan 5 kali X 5X, 5 kali min 2 min 10. Nah, kita mau jadikan yang AX plus B plus C sama dengan 0 dulu. Berarti kita pindah ruas semua yang di sini. Berarti min 5X, ini tulis plus 2Y, min 2, ini jadi plus 10 sama dengan 0. Berarti min 5X plus 2Y plus 8. Nah, biasanya sama dengan 0 tadi. Biasanya yang X ini mintanya positif. Jadi kita kalikan min 1 semua. Berarti 5X min 2Y min 8 sama dengan 0. Kalau bentuknya maunya yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Tapi kalau mau mintanya yang
Y sama dengan MX plus C, berarti kita bisa ubah ya. Misalkan dari sini aja, di sini ya bisa ya. Berarti kan 2Y ini pindah ruas ke sana ya, jadi sama dengan 5X min 10 plus 2, berarti 2Y sama dengan 5X min 8. Nah kalau masih 2Y ya, berarti kita bagi 2 semua. Kita bagi 2 semua, berarti jadi Y sama dengan 5 bagi 2, berarti 5 per 2X min 8 bagi 2 min 4. Nah ada yang bentuknya seperti ini, Y sama dengan MX plus C, atau yang AX plus BY plus C sama dengan 0. Jawabannya sama. Selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan persamaan garis dan gradien. Yang pertama, garis dengan persamaan Y sama dengan MX memiliki gradien M. Jadi misalkan ada persamaan garis Y sama dengan 2X, kemudian kita mau cari gradiennya, yaitu ya tinggal tulis M sama dengan, tinggal ditulis ini ya, 2. Kalau misalkan ada Y sama dengan setengah X, berarti M-nya sama dengan setengah. Kalau misalkan ada contoh lain, Y sama dengan min 3X, berarti M-nya sama dengan min 3. Yang kedua, garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C memiliki gradien M. Contohnya, Y sama dengan 3X min 4, berarti kita tulis ya. Di sini kan ada M, berarti M-nya sama dengan 3. Kalau yang bawah, Y sama dengan min 1/3X plus 5, berarti M-nya sama dengan min 1/3. Contoh lain, Y sama dengan min 5X min 5, berarti M-nya tinggal ngikutin di sini, min 5. Yang ketiga, garis dengan persamaan AX plus Y sama dengan C memiliki gradien M sama dengan min A per B. Contohnya, ada persamaan garis 2X plus Y sama dengan 4, berarti gradiennya ini M sama dengan min A per B. Ini A, ini B, di sini C, berarti min 2 per Y-nya, B-nya 1, berarti sama dengan min 2. Selanjutnya ada 3X plus 2Y sama dengan 5, berarti M-nya sama dengan min A, berarti min 3 per B-nya 2, berarti min 3 per 2. Ada juga min 4X plus 6Y plus 3 sama dengan 0, berarti M-nya sama dengan min kali min ya, plus. Jadi kalau ditulis seperti ini, min 4 per 6. Tapi kalau sudah bisa langsung, berarti 4 per 6 atau 2 per 3. Yang keempat, jika garis Y sama dengan M1X plus C1 sejajar, kuncinya adalah sejajar, dengan garis Y sama dengan M2X plus C2, maka M1 sama dengan M2. Jadi kalau ada dua persamaan garis yang sejajar, gradiennya sama. Contoh, ada persamaan garis Y sama dengan 3X min 5, berarti M-nya sama dengan 3. Selanjutnya ada persamaan garis Y sama dengan 3X plus 10, M-nya juga 3. Nah, kalau misalkan gradiennya sama, ini sama-sama 3 di sini ya, berarti kedua garis ini adalah saling sejajar.
Yang kelima, jika garis Y sama dengan M1X plus C1 berhimpit. Berhimpit ya kuncinya. Dengan Y sama dengan M2X plus C2, maka M1 sama dengan M2 dan C1 sama dengan C2. Jadi gradiennya sama, C-nya juga sama. Kalau bahasa sederhananya ya sama persis ya. Y sama dengan 2X plus 3 dengan Y sama dengan 2X plus 3. Kalau digambar ya berhimpit. Kalau misalkan ya ini, jadi kalau digambar gini misalkan, ini juga nempel di sini kayak gini. Ini yang namanya berhimpit. Numpuk ya. Bahasa sehari-harinya numpuk. Yang keenam, jika garis Y sama dengan M1X plus C1 berpotongan dengan garis Y sama dengan M2X plus C2, maka M1 tidak sama dengan M2, gradiennya tidak sama. Contohnya di sini ada Y sama dengan 3X plus 4 dan juga Y sama dengan 2X plus 5. M-nya di sini 3, yang bawah M-nya 2. Jadi M1 tidak sama dengan M2. Tapi garis ini saling berpotongan. Ya. Jadi kalau ada suatu garis, misalkan ini ya, ini diperpanjang itu pasti akan berpotongan. Kecuali garis yang sejajar atau berhimpit. Kalau misalkan berhimpit kan numpuk, kalau sejajar tidak berpotongan. Nah, kalau misalkan garis yang gradiennya berbeda, tidak sama, pasti kalau diperpanjang akan berpotongan. Yang ketujuh, jika garis Y sama dengan M1X plus C1 berpotongan tegak lurus. Kuncinya adalah tegak lurus. Dengan Y sama dengan M2X plus C2, maka M1 kali M2 sama dengan min 1. Jadi kalau misalkan tegak lurus, gradiennya kalau dikalikan hasilnya min 1. Contohnya Y sama dengan 2X plus 3. M-nya kan di sini adalah 2. Ini ya. Kemudian yang kedua ada persamaan garis Y sama dengan min setengah X min 5. Berarti M-nya di sini saya tulis M1, M2 sama dengan min setengah. Nah, kita akan kalikan gradiennya. M1 kali M2 sama dengan 2 dikali min setengah. 2 kali min setengah sama dengan min 1. Karena hasilnya min 1, berarti garis ini saling berpotongan tegak lurus. Cukup sekian pertemuan kita pada video kali ini. Selanjutnya saya akan kasih kalian latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.